Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigih Mbarep Suryatama dengan NIM 20231 0110311395. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses atau alur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama lebih dari 40 tahun digunakan sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, KUHP lama dianggap sudah tidak lagi relevan ataupun sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, KUHP baru KUHP 2025 hadir dengan tujuan memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa, meningkatkan perlindungan terhadap korban, mempercepat proses peradilan pidana, serta mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan. Baik, pada presentasi ini saya akan menjelaskan yang pertama, alur sistem peradilan pidana menurut KUHP 2025. Yang kedua, perbedaan KUHP 2025 dengan KUHP yang sebelumnya atau KUHP yang lama. Baik, bisa kita lihat di sini. Ini adalah proses-proses peradilan KUHP yang lama. Yang pertama, ada laporan pengaduan. Setelah laporan pengaduan, kita masuk ke penyelidikan. Kemudian ada penyidikan, penetapan tersangka, upaya paksa. Selanjutnya pelimpahan perkara ke JPU, penuntutan, melakukan persidangan, adanya putusan hakim, upaya hukum, dan yang terakhir pelaksanaan putusan ataupun eksekusi. Baik, kita tidak akan fokus lama-lama di sini. Kita fokusnya di KUHP yang baru. Nah, ini. Baik, kita bahas satu persatu dari mulai laporan atau pengaduan. Proses peradilan pidana dimulai dari adanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun penyidik yang berwenang. Laporan adalah pemberitahuan dari seorang mengenai adanya tindak pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan agar pelaku diproses secara hukum. Laporan atau pengaduan ini menjadi dasar bagi penyelidik untuk melakukan tindakan awal. Pada tahap ini, aparat akan mencatat laporan, meminta keterangan awal, serta melakukan verifikasi awal terhadap peristiwa yang dilaporkan. Apabila laporan tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Baik, setelah penyidikan kita masuk ke tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan benar merupakan tindak pidana atau bukan. Pada tahap ini, penyelidik melakukan pengumpulan informasi awal, wawancara terhadap pelapor, pengamatan tempat kejadian perkara, serta pengumpulan data pendukung. Dalam KUHP baru, penyelidikan dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta asas praduga tidak bersalah. Artinya, pada tahap ini, seorang belum dapat dianggap sebagai pelaku sebelum ditemukan bukti yang cukup kuat
Jika dari hasil penyelidik ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan ini bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna mencari terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan lebih luas dibanding tahap penyelidikan. Kegiatan dalam tahap penyidikan antara lain: pertama, pemeriksaan saksi, kedua, pemeriksaan ahli, yang ketiga, pengumpulan alat bukti, yang keempat, pemeriksaan calon tersangka, yang kelima, pembuatan berita acara pemeriksaan. Dan alat bukti yang dikumpulkan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun surat, dan petunjuk keterangan tersangka serta alat bukti elektronik. Dalam KUHP 2025 juga diakui penggunaan alat bukti digital yang semakin berkembang dalam praktik. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penetapan tersangka. Dalam KUHP baru, penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang cukup. KUHP baru menekankan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan secara objektif dan dapat diuji secara hukum. Selain itu, KUHP baru juga memperkuat hak tersangka, antara lain hak didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, hak mengetahui tuduhan, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak menghubungi keluarga. Selanjutnya kita masuk ke upaya paksa. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. KUHP 2025 atau yang baru ini memberikan pengawasan lebih ketat terhadap upaya paksa ini. Setiap tindakan harus berdasarkan alasan hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Sekali lagi, dilakukan sesuai prosedur. KUHP baru memberikan pengawasan lebih ketat terhadap upaya paksa ini agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Setelah itu kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu berupa restoratif justice. Restoratif justice pasal 279 KUHP 2025. Salah satu pembaruan penting KUHP 2025 adalah adanya penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Restoratif justice ini merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil. Restoratif justice dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan bahkan sebelum persidangan bisa dilakukan restoratif justice. Jika tercapai perdamaian, maka perkara dapat dihentikan sesuai ketentuan hukum. Pasal 79 ayat 1 mekanisme keadilan restoratif justice dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban atau keluarganya. Dan yang kedua, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, penggantian biaya perawatan medis ataupun psikologis. Selanjutnya, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami oleh korban. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat. Jika tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, maka perkara dapat dihentikan secara sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya, pelimpahan berkas ke penuntut umum. Setelah penyidikan selesai,
penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian meneliti kelengkapan berkasnya baik secara formal maupun secara material. Jika berkasnya belum lengkap, maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses ini dikenal dengan istilah bolak-balik berkas antara penyidik dan jaksa. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke tahap penuntutan. Apabila berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap penuntutan. Dalam KUHP baru KUHP 2025, jaksa juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian tertentu sebelum perkara disidangkan. Nah, kemudian setelah penuntutan kita masuk ke plea bargaining atau bisa disebut pengakuan bersalah. Pasal 78 KUHP 2025. KUHP baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan apabila terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ancaman pidana paling lama 5 tahun serta bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Pengakuan bersalah juga diajukan sebelum sidang pokok perkara dimulai dan diperiksa oleh hakim. Terdakwa wajib didampingi oleh advokat serta pengakuan tersebut dibuat dalam berita acara. Apabila hakim menerima pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan acara singkat. Namun apabila hakim menolak, maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa. Setelah melalui proses tersebut, kita masuk ke persidangan. Jika perkara dilanjutkan dari proses sebelumnya, maka masuk tahap persidangan. Tahap persidangan meliputi yang pertama pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi, pembuktian, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, replik dan duplik. Setelah persidangan kemudian keluarlah putusan hakim. Nah, setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan berupa bisa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun putusan pemidanaan. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan hakim keluar, nah di sini juga adanya proses upaya hukum. Upaya hukum itu apabila pihak yang berperkara tidak menerima putusan hakim, dapat mengajukan upaya hukum berupa yang pertama banding, kedua kasasi, yang ketiga peninjauan kembali. KUHP baru tetap mempertahankan upaya hukum tersebut. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Tahap ini disebut tahap eksekusi putusan. Dengan demikian, proses sistem peradilan pidana telah selesai. Nah, ini tadi proses sistem peradilan pidana KUHP yang baru atau KUHP 2025. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan KUHP baru dengan KUHP yang lama. Perubahan ini merupakan perubahan penting dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Yang pertama, tadi ada yang namanya restoratif justice. Pengaturan restoratif justice dalam KUHP lama
penyelesaian perkara melalui restoratif justice belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Pelaksanaannya hanya berdasarkan kebijakan internal lembaga penegak hukum seperti kepolisian ataupun kejaksaan. Sedangkan dalam KUHP baru, restoratif justice telah diatur secara jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu di dalam pasal 79. KUHP baru memberikan ruang penyelesaian perkara melalui perdamaian antara korban dan pelaku, ganti kerugian, pemulihan keadaan semula, dan yang terakhir serta penyelesaian di luar pengadilan. Nah, dengan adanya pengaturan ini, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi dapat mengutamakan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, mekanisme pengakuan bersalah atau kata lainnya plea bargaining. Perbedaan kedua adalah diperkenalkannya mekanisme pengakuan bersalah. KUHP lama tidak mengenal mekanisme ini. Semua perkara pidana harus melalui proses persidangan secara penuh, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim. Sedangkan KUHP baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang diatur dalam pasal 78. Melalui mekanisme ini, terdakwa dapat mengakui kesalahannya. Kemudian proses sidang menjadi lebih singkat, perkara dapat diselesaikan lebih cepat dan mengurangi beban pengadilan. Namun, mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan dengan ancaman paling lama 5 tahun dan tetap diawasi oleh hakim. Yang ketiga, penguatan hak tersangka dan terdakwa. Perbedaan ketiga adalah penguatan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Dalam KUHP lama, perlindungan hak tersangka sudah ada, namun belum diatur secara rinci dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. KUHP baru memperkuat hak tersangka, antara lain hak didampingi penasihat hukum sejak awal, hak untuk tidak disiksa atau tidak ditekan, hak mengetahui tuduhan secara jelas, hak untuk diam, hak untuk menghubungi keluarga, dan hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil. Penguatan ini bertujuan untuk menjamin proses pidana berjalan sesuai prinsip due process of law. Selanjutnya, sistem peradilan elektronik. Perbedaan keempat adalah penggunaan sistem peradilan elektronik. KUHP lama masih bersifat manual ya. Mulai dari pemeriksaan hingga persidangan dilakukan secara konvensional. Sedangkan KUHP baru ini memungkinkan melakukan persidangan secara online, pemeriksaan saksi secara jarak jauh, pengiriman berkas secara elektronik, tanda tangan digital, maupun administrasi perkara digital. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi di dalam peradilan. Yang selanjutnya yaitu perluasan penyelesaian perkara di luar persidangan. Perbedaan kelima adalah adanya ruang penyelesaian perkara di luar persidangan yang lebih luas. Dalam KUHP lama, hampir semua perkara harus dilanjutkan ke pengadilan. Sedangkan KUHP baru membuka peluang penyelesaian perkara melalui restoratif justice, penghentian perkara demi kepentingan hukum, pengakuan bersalah, serta kesepakatan antara korban dan pelaku. Dengan adanya mekanisme ini, tidak semua perkara harus diselesaikan melalui persidangan yang panjang. Selanjutnya, pengawasan upaya paksa lebih ketat. Perbedaan berikutnya adalah pengawasan terhadap upaya paksa. KUHP lama memang mengatur upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, namun pengawasannya belum ketat. Nah, dalam KUHP baru ini
Setiap upaya paksa harus berdasarkan alasan hukum, harus proporsional, harus menghormati HAM, hak asasi manusia, dan dapat diuji keabsahannya. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, penguatan peran korban. Perbedaan lainnya adalah penguatan perlindungan terhadap korban. KUHP lama lebih fokus pada pelaku atau tersangka, sedangkan korban belum mendapatkan perhatian yang cukup. KUHP baru memberikan hak kepada korban, di antara lain yang pertama, hak mendapatkan ganti rugi, hak memperoleh perlindungan, hak mendapatkan informasi perkara, hak ikut dalam proses restoratif justice. Nah, dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dengan berbagai perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru ini membawa pembaruan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih modern, efisien, dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak atau semua pihak. Baik, kita sudah masuk penutup. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, membawa pembaruan dalam sistem peradilan di Indonesia. KUHP baru menekankan perlindungan hak tersangka, penyelesaian secara restoratif justice, serta mempercepat proses peradilan melalui pengakuan bersalah. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menjadi lebih modern, efisien, dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.